Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini tadi maksud saya itu hari Senin pertama di tahun 1443 Hijriah. Ya, hari Senin pertama. Kita masih muda lagi lah hitungan kalender Islam karena baru 7 hari. Ya, malam ini sudah masuk malam ke-8. Para jemaah, tahun Islam memang dihitung dengan kesepakatan para sahabat Nabi, dihitung dari berdomisilinya Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Ya, itu ditetapkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Bukan dari hari kelahiran Rasul, bukan juga dari hari diturunkan ayat Al-Quran pertama, bukan juga dihitung dari lama waktu Nabi berdakwah di Mekah. Jadi di Mekah memang jumlah hitungannya itu lebih banyak dari Madinah. Di Mekah itu Nabi 13 tahun berdakwah. Nah, 13 tahun ini tidak masuk dalam hitungan Hijriyah. Begitu. Ya, 13 tahun ini tidak masuk dalam hitungan Hijriyah. Cuma 13 tahun di Mekah ini apa namanya, berarti ya periode Mekah saja, waktu periode Mekah. Jadi 1443, 13 tahun tidak masuk nih. Yang dihitung dari 10 tahun Rasul berdakwah di Madinah sampai hari ini 1443 Hijriah. Kenapa beliau tinggalkan kota Mekah? Padahal itu adalah merupakan kota terbaik di permukaan bumi, tanah terbaik, tanah suci. Nggak ada apa-apanya hal hijrah sama tanah Masjidil Haram. Ya, tanah Masjid Nabawi saja masih kalah, Masjidil Aqsa masih kalah. Beliau tinggalkan kota Mekah Al-Mukarramah karena intimidasi dan tekanan-tekanan dari kafir Quraisy. Ya, yang sampai nanti pada puncaknya ingin membunuh Nabi SAW. Bayangkan, seumpamanya Nabi terbunuh di Mekah, belum tentu mungkin kita ini hari ini di Wisma Asri sebagai penyembah Allah agama tauhid kalau Nabi sempat terbunuh. Tapi Allah Ta'ala punya
alur cerita lain yang nantinya amalan Islam di Madinah menjadi begitu sempurna. Jangankan untuk berdakwah secara terang-terangan di Mekah, jangankan untuk menjalankan hukum-hukum Islam di Mekah, sholat berjamaah saja nggak bisa. Kalau Nabi datang ke Masjidil Haram, mau diinjek itu lehernya. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Kalau saja Nabi diinjek lehernya itu, Allah akan utus sanada'uz zabaniyah. Allah akan utus malaikat zabaniyah. Nah, sampai kepada puncak mereka ingin membunuh baginda Rasul. Singkat cerita, beliau tinggalkan rumahnya bersama sahabat mulia Abu Bakar, ya, dan beliau pertama kali bersembunyi di Mekah dalam pelariannya itu, yaitu ke Gua Sur. Ya, nanti ada laba-laba buat apa itu sarang. Sampailah singkat cerita di Madinah. Nah, di Madinah ini ya begitu hebat tatanan kehidupan, dari masalah akidah, ibadah, sampai masih bertetangga saat itu Nabi dengan Yahudi, dengan Nasrani, tapi tetap tercipta kehidupan yang sangat baik dan harmoni. Dan akhirnya sahabat-sahabat sampai berpencar ke seluruh dunia. Ada yang ke Afrika, dataran Eropa, sampai ke Maghrib itu Maroko, Cina, sampai ke Indonesia juga. Ya, Syekh Mahmud yang kuburannya ada di mana? Di Barus, di Medan. Yaitu sahabat ataupun tabi'in yang sudah berdakwah sampai ke Indonesia. Nah, hadirin, jadi hikmah pertama ini hikmah yang pertama adalah mengingatkan kita pada tahun baru ini bahwa ada 4 bulan haram, 4 bulan agung dari 12 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini ada dalam surat At-Taubah. Ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi di sisi Allah, isna asyara, ada 12 syahra, bulan, nama-nama bulannya. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Fi kitabillah, yang sudah Allah tentukan dalam kitabullah Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi langit bumi tercipta untuk terjadinya sirkulasi kehidupan. Allah buat waktunya dengan 12 bulan itu. Jadi kalau dihitung dari terciptanya langit bumi sudah berapa juta tahun hadir. Makanya dihitungnya dari berdomisilnya Nabi di kota Madinah. Baru 1443 tahun. Kalau dari zaman Nabi Adam masih bisa dihitung. Ya. Nabi Muhammad ke Nabi Isa 1500 tahun, 500 tahun, ke Nabi Musa 1500 tahun, terus masih bisa. Tapi kalau dari tercipta langit dan bumi susah. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun, ada 4 bulan hurumun, bulan-bulan haram. Haram di sini artinya mulia. Haram di sini artinya agung. Jadi bisa kita ketahui dengan dalil ini bahwa bulan agung, bulan mulia dalam Islam bukan hanya Ramadan, tapi ditambah 4 lagi di sini. Memang Allah tidak sebutkan nama-namanya itu, dijelaskan oleh baginda dalam yaitu hadis Bukhari. Kalau di Maktabah Syamilahnya ini nomor 3025, baginda bersabda, as-sanatu isna asyara syahra,
1 tahun ada 12 bulan. Bentar, ditulis dulu bahasa Arabnya, keywordnya. Ya. Jadi 1 tahun kata baginda ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung, 4 bulan mulia. Salah satu 3 bulannya mutawaliyatun, berturut-turut. Kalau Ramadan aja cuma 30 hari, Pak. Ini hari-hari ibadah, hari-hari diijabah doa, hari-hari diperintahkan untuk khusyuk dalam, yaitu amal soleh. 90 hari, 3 bulan berturut-turut. Ya, tapi sekarang tinggal sisa 22 harian, Pak. Sudah berlalu, kurang lebih sudah berlalu 2 bulan 7 hari. Mana yang 3 bulan berturut-turut? Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Nabi hitung dari bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Sudah 3 tuh. Jadi berturut-turut nih. Zulqaidah udah lewat, Zulhijjah udah lewat, Muharram baru masuk nih malam ke-8. Satu lagi masih jauh nanti, bulan ke-7, Rajab dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan semuanya. Ini bulan-bulan mulia. Makanya pada bulan Muharram ini, terlebih bulan Muharram, ya, kita diingatkan bahwa, hadirin, bulan Ramadan tidak disebut oleh Nabi sebagai bulan Allah. Bulan Rabi' tidak disebut sebagai bulan Allah. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah bahkan tidak disebut bulan Allah. Yang disebut bulan Allah, hadirin, cuma Muharram. Tidaklah satu nama disandingkan dengan nama mulia, nama Allah Ta'ala. Pasti benda itu adalah benda yang sangat mulia. Kitabullah, Nabiullah, Baitullah, bulan Allah, Syahrullah. Ini berarti menunjukkan bulan Muharram lebih hebat lagi dari bulan-bulan yang sebelumnya. Ya, contoh dalam hadis Sahih Muslim, di sini nomornya 2812. Nabi katakan bahwa bulan Muharram bulan Allah. Baik, kita buka dulu hadisnya. Kata baginda pada 2812, Sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda, afdhalus siyami, puasa sunnah yang paling afdal ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullah, yaitu berpuasa sunnah di bulan Allah, syahrullah, al-Muharram, yang namanya bulan Muharram. Dari sini para ulama berkata boleh puasa sunnah dari tanggal 1 Muharram, boleh puasa sebulan penuh, asal pertama tidak punya hutang puasa wajib, yang kedua niatnya sunnah, yang ketiga tidak mengganggu ibadah yang lain, yang keempat tidak mengganggu cari nafkah, yang kelima tidak mengganggu kesehatan. Ya, terutama sekali puasanya nanti hari Kamis. Tapi dari hari Rabu juga boleh, karena Nabi bersabda dalam Sahih Muslim juga yang lain. Kata Nabi, lau akunanna min qabil, kalau saya masih hidup tahun depannya, la sumanna tasya, aku akan betul-betul berpuasa tanggal 9. Tapi setelah bulan Muharram beliau meninggal dunia. Ya, 3 bulan setelah itu, atau 2 bulan setengahnya meninggal dunia. Jadi beliau belum sempat berpuasa tanggal 9-nya. Tapi tetap sunnah. Apalagi nanti berpuasanya, hadirin, dipersiapkan ya, sahurnya supaya imunnya tetap terjaga gitu ya. Karena ini kalau kita nggak ada halangan, insya Allah puasanya sangat hebat, yaitu puasa tanggal 10 Muharram atau disebut hari Asyura.
Hadisnya dalam masih Sahih Muslim, ada pada 2804, 2803 juga ada. Kata Nabi, puasa pada hari ini menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun. Baik, contohnya nih hadisnya. Jadi dipersiapkan hadirin, paling tidak hari Kamisnya itu. Kata Nabi, wasuila, baginda ditanya tentang puasa hari Asyura, ya. Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, jawabannya adalah yukafirus sana al-madiyah. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, nih Asyura 10 Muharram. Beliau menjawab yukafirus sana al-madiyah, puasa tanggal 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, ini hebat. Ya, dan kami juga anjurkan hadirin, karena ini bulan Muharram, bulannya Allah, hendaklah kita apresiasi dengan amal-amal soleh. Hendaklah kita bisa khatam Quran minimal sekali di bulan ini. Ini bulan Allah, ini bulan hebat. Lalu mengenai hari anak yatim tanggal 10 Muharram, memang itu diambil hadisnya, memang hadis lemah dalam kitab Tanbihul Ghafirin, karya daripada Syekh Abu Lais As-Samarqandi dari daerah Rusia sana, Uzbek, yang memang hadisnya lemah. Tetapi untuk sebagai mengingat bahwa anak yatim di tengah kita perlu untuk kita santuni, maka mengamalkan hadis lemah sebagian ulama berkata masih boleh. Ya, makanya di Indonesia ada tradisi santunan yatim pada tanggal 10 Muharram. Begitu. Baik, yang kedua hadirin hikmahnya. Yang kedua adalah mengingatkan kita akan seleksi orang-orang terbaik di dunia akhirat ini, Pak. Seleksi penghuni surga papan atas. Seleksi orang-orang yang sudah mendapat ridha Allah Ta'ala padahal masih hidup. Jadi hijrah ini seleksi orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Yang mereka sudah dapat jaminan surga, dosa dihapus pasti. Bagaimana mereka terseleksi hadirin? Ketika diperintahkan untuk mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya di Madinah, karena di Mekah susah, terbunuh untuk Nabi dan para sahabat karena permusuhan Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu sudah dalam puncaknya. Hadirin, para sahabat yang jumlahnya 1000 sekian atau 3000 sekian, mereka berangkat ke Mekah, itu meninggalkan perdagangan mereka, toko mereka, properti mereka, yang punya tanah 1000 meter, 2000 meter, nggak bisa diangkut kan? Mungkin kalau mereka masih punya emas, masih bisa mudah diangkut, atau ternak kambing, sapinya masih bisa dibawa. Ya, kalau lapar di jalanan nggak ada makanan, kambingnya tinggal disembelih kan begitu. Tapi kalau tanah rumah mereka nggak bisa dibawa. Mereka tinggalkan semua itu karena Allah dan Rasul. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa berjuang sendirian. Nabi Muhammad ini sukses dakwahnya karena ada sahabat Nabi yang sampai menyebar ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke Cina, sampai ke India, Pakistan, disembelih lagi, dibunuh lagi, udah sampai di Sini. Ya, Muhammad bin Qasim itu sampai di provinsi Sindh, di Sindh, di India, Pakistan, sampai sana dibunuh juga. Baik, hadirin, seleksi orang-orang terbaik ini contohnya dalam surat ke-8 ayat 72 dan 74. Ini sih ayatnya mirip-mirip. Surat ke-9 ayat 100.
72 dengan 74 mirip-mirip. Allah firmankan di sini walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, wahajaru, yang mereka berhijrah dari Makkah, wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, walladzina awau, dan orang-orang Madinah yang memberikan tempat dipuji oleh Allah. Orang dari Makkah nggak punya apa-apa itu, datang di masa helai baju aja tuh, ya, sampai ke Madinah. Orang Madinah, umat Islam di sana yang sudah masuk Islam, mereka memberikan fasilitasnya. Silakan tinggal di rumah saya, silakan ini tanah saya pakai, silakan. Makanya Allah puji mereka. Kerjasama antara Muhajirin dan Ansor, orang Mekah, orang Madinah, jadilah Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi Allah sudah sebut itu, orang Madinah, orang Mekah dulu, kemudian walladzina awau, dan orang-orang Madinah yang memberikan tempat, memberikan fasilitas, wa nasaru, dan juga memberikan pertolongannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Kalau kita menjadi orang terbaik juga, seleksi seperti para sahabat, maka kita berhijrahlah. Tapi hijrah kita bukan, ini masjidnya udah masalah hijrah ya Pak. Kayaknya pembahasan ini Ustadz, antum kayak ngajarin ikan berenang gitu ya. Kan orang-orang hijrah. Hadirin, hijrah kita, kalau kita mau jadi dapat nomor 2 ini, seleksi orang terbaik, kita juga berhijrah. Tapi hijrah kita bukan secara fisik lagi. Tapi hijrah kita, hadirin, hijrah secara rohani. Hijrah dalam rangka memperkuat iman dan amal soleh. Hijrah dalam rangka lebih taat kepada Allah dari tahun-tahun kemarin. Hijrah daripada suka bermaksiat kepada taat. Hijrah kepada cinta akhirat daripada cinta dunia. Hijrah yang belum bisa baca Quran, tetap ngaji baca Quran. Sekalipun sudah berumur, itu hijrahnya. Dan lain-lain. Makanya surat ke-100 ya, surat ke-100 atau ayat 100-nya itu satu-satunya ayat yang Allah sebutkan minal muhajirin wal ansor. Kata-kata itu cuma ada pada ayat ini. Ya. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang terdahulu. Minal muhajirin was-sabiqun, orang-orang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin, dari orang-orang penduduk Mekah yang berhijrah, wal ansor, dan penduduk Madinah yang memberikan pertolongannya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka. Apa artinya Allah ridha kepada para sahabat? Allah memberikan ampunan, Allah menjamin surganya. Wa radu anhu, apa artinya sahabat ridha kepada Allah? Sahabat ikhlas menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ayatnya selanjutnya, wa'adda lahum jannat, Allah sediakan bagi mereka surga. Inilah ayat yang menjelaskan para sahabat dijamin masuk surga. Ada orang bilang Nabi Muhammad nggak dijamin masuk surga. Murid-murid sahabat, murid-murid Nabi aja dijamin surga, apalagi nabinya kan gitu. Para sahabat aja dijamin masuk surga, apalagi siapa? Nabi Muhammad. Baik. Yang ketiga, hadirin, bukan ini dulu ya. Senantiasa bersyukur dulu deh. Nggak apa-apa sih. Senantiasa bersyukur dan sangka baik kepada Allah, sekalipun tahun baru kita masih dalam keadaan pandemi. Bersyukurnya masih Allah berikan hidup kepada kita, masih bisa kita mengais pahala detik per detiknya, masih kita bisa menjalankan ibadah. Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Dan sangka baik, hukum sangka baik ini wajib. Makanya bersyukurnya itu contohnya dalilnya dalam surat ke-14 ayat ke-7.
Ini sangat terkenal ayatnya, la in syakartum ataupun wa idza adzana rabbukum, dari situ. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan kepada kalian semua, la in syakartum, apabila kalian pandai bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan untuk kalian nikmat-nikmatku itu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Kufur nikmat itu diantaranya setiap dapat nikmat, pertama enggak ngucapin alhamdulillah. Yang kedua, kufur nikmat itu tidak keluar dari Islam, tapi dia kufur akan nikmat itu. Yang kedua, kenikmatan yang dia pakai makin kuat bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, makin banyak fasilitas hidup yang dia dapatkan, makin jauh dari agama Allah. Itu kufur nikmat. Kekayaannya, hartanya enggak membawa dia kepada kendaraan untuk taat kepada Allah Taala. Hadirin, nah sekalipun dalam keadaan pandemi tetap kita bersyukur, ya, dan sangka baik kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau matikan suami saya dalam keadaan COVID sebagai tulang punggung? Tidak boleh. Suuzon kepada Allah itu berdosa. Ya Allah, kenapa Engkau ambil istri saya, Engkau ambil orang tua saya, anak saya, ya Allah. Makanya di sini tetap kita bersyukur, sangka baik, dan tetap ikhtiar. Ya, berikhtiarnya, atau kita tampilkan dulu hadisnya. Untuk wajibnya sangka baik ini kepada Allah atau husnuzon. Suuzon kepada manusia aja dosa besar. Tetangga kita suuzonin. Oh, itu tuh mau itu tuh gitu. Itu dosa besar. Ya. Apalagi suuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Ini contohnya hadisnya dalam Sahih Muslim pada 7410 di dalam kitab Maktabah Syamilah ini 7410. Nabi bersabda, dari tadi Sahih Muslim saja hadisnya. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia, illa kecuali wa huwa yuhsin billahi zan. Kata Nabi, jangan kamu mati kecuali kamu tetap sangka baik kepada Allah. Ya Allah, jadi salah satu Pak kita mau diterima iman Islam kita, amal kita oleh Allah, katakan, ya Allah, saya terima takdir, saya menerima ikhlas takdir yang Kau tentukan kepada aku, ya Allah. Ya Allah, Kau telah panggil suamiku, istriku, anakku, ya Allah, dalam pandemi COVID ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya ketabahan, gitu kan? Berikanlah kepada sifat taubat, kuatkan saya, ya Allah. Ya Allah, di sebalik ini ada hikmah-hikmah yang saya tidak mengetahuinya. Itu bagus kalau begitu. Jangan, ya Allah, kenapa tidak? Ya, usaha, doa, dan tetap ikhtiar. Nah, termasuk ikhtiarnya ya prokes yang 5 itu, dan juga termasuk ikhtiarnya vaksin. Yang keempat adalah tetap semangat untuk memperbaiki kualitas diri. Jangan sampai tahun ini jadi lebih buruk ya dari amalan tahun kemarin gitu. Hadirin, catatan amal kita yang per tahun ini sudah dibuka oleh Allah, sudah 7 kali, Pak. Ini hendaknya kita toreh dengan tinta-tinta hasanah kebaikan. Yang 1442 udah ditutup tuh, udah tutup buku. Ini buka lagi yang baru nih. Makanya tetap semangat memperbaiki kualitas diri kita. Ya, kualitas diri ini akan terbentuk dengan iman, ilmu, dan amal. Ya, tujuan puncak kita hadirin adalah mati dalam iman dan Islam. Ini tujuan yang paling indah.
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak itu dalilnya. Demikian juga untuk memperbaiki kualitas diri kita, tetap jaga amalan-amalan hadirin. Ya, setiap malamnya jangan tinggal sholat tahajud, sholat berjamaah kita lakukan sekalipun dalam keadaan berjarak. Ya, nggak usah diperdebatkan ya hadirin. Ada orang-orang yang masjidnya tidak berjarak, lalu dia mengatakan apa sholat nggak sunnah tuh sholat berjarak. Bukan tidak sunnah sholat berjarak. Agama ini sesuai dengan kejadian-kejadian seperti ini, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena yang varian delta ini bukan pakai droplet lagi. Kalau ada orang diem aja dia terpapar, yang lewat itu bisa kena juga. Nah hadirin, jadi sholat berjarak dengan tidak berjarak silakan. Sekalipun yang berjarak ini yang disepakati oleh ulama, termasuk di Makkah, Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berjarak. Begitu. Jaga amalan-amalan. Ya. Di antaranya kalau kita tuliskan di sini sholat jamaah kita jaga lagi aja. Ya, tahajud dijaga Bapak Ibu sekalian. Jangan tidak tahajud. Kemudian istighfar sehari 100 kali. Kemudian sholawat kepada Nabi ini penting sekali. 100 kali kita baca. Zikir tahlil. Kalau Bapak Ibu sekalian belum punya zikir yang didawamkan, silakan amalkan yang 3 ini saja. Istighfar, sholawat, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad 100 kali, atau Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Zikir tahlil la ilaha illallah 100 itu sudah cukup untuk apa ini, benteng generator rohani kita. Demikian juga hadirin, tetap memperbaiki kualitas diri dengan sedekah harian, ya. Kemudian puasa sunnah bagi yang mampu. Kemudian juga perbaiki akhlak mulia tunjukkan. Demikian juga doa-doa. Ini hebatnya Islam hadirin. Kita tidak akan mencapai kepada kesempurnaan doa kecuali ada 5 yang mau kita panjatkan. Yang pertama, doa untuk diri, untuk anak istri atau anak suami, keluarga. Yang kedua, untuk ayah bunda. Ayah bunda kita. Kemudian doa untuk guru dan para ulama kita. Yang keempat, doa untuk seluruh umat Islam. Yang kelima, kurang hebat apa hati orang beriman, Pak? Orang kafir pun didoain sama orang beriman. Doa untuk seluruh manusia supaya dapat hidayah. Ini hebatnya orang Islam. Bagaimana kita mau benci orang non-muslim? Ente itu hanya doain, doanya itu masuk surga. Kurang hebat apa orang Islam ini dalam berdoa? Makanya doa kita jangan kurang dari 5. Ya, secara garis besar. Doa untuk seluruh manusia dapat hidayah dan selamat dalam kehidupan dunia akhirat. Caranya yang doanya gimana? Ya Allah, kasih hidayah kepada seluruh manusia. Cukup sudah. Ini kekuatan doa umat Islam ada 5 poin. Terakhir sudah 4 ya, 5 aja deh. Yang terakhir hadirin, yaitu dengan bergantinya tahun ini menyadarkan kita bahwa makin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Tahun ini 1443, tahun depan 1444, 45, 46. Masehinya 2021, 22, 23, 24, 30. Allah alam sampai kapan, yang jelas bergantinya waktu menyadarkan kita bahwa kita pasti akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat perjumpaan kita dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ini sih dalilnya, contohnya Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebaik-baik orang Islam kata Nabi yang meninggal, dalam hadis Abu Dawud 3118. Kata Nabi, sebaik-baik orang Islam yang dijamin masuk surga, ya, sebaik-baik orang yang dijamin masuk surga, yang meninggalnya masih dalam keadaan mempunyai tauhid la ilaha illallah ataupun mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah pilih kita semuanya untuk menarik hikmah-hikmah, mengambil dan mengamalkan hikmah-hikmah yang terbaik di tahun baru 1443 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanya.